Jadi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini gue bakal bahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat ya, di media sosial. Ada yang bisa tebak? Yang jelas ini bukan Walid ya, bukan statue ya, bukan. Jadi ada hanya satu kata buat menjelasin semua ini, yaitu emas. Sebelum itu mungkin ada di antara kalian yang punya emas sini, lagi punya tabungan emas secara fisik maupun non fisik, terbang ke tangan. Jadi buat kalian yang misalnya punya emas ya, gue ucapin selamat karena kalian ya adalah jalan-jalan orang sukses, karena kalian berani buat berinvestasi terutama di emas. Jadi ini sebenarnya topiknya lebih karena harga emas ya, dimana harga emas seperti yang kita tahu sudah menembus harga 2,1 per minggu lalu, dan hari ini harganya masih 1,8. Bayangkan kalian beli emas itu awal tahun harganya masih 1, sekarang harganya sudah 1. Bayangkan saja kalian jual di harga 2 juta. Jadi kalian udah tahu keuntungan kalian berapa ya guys, udah hampir 2 kali lipat, dan itu gila banget. Dan ya selain itu ya, saya cuma mau bilang ya, mungkin kalian penasaran sih, mungkin di sini ada masalah kenapa harga emas itu bisa naik. Oke, sama, gue juga penasaran. Jadi di sini gue meneliti lebih lanjut sesuai dengan pengetahuan yang gue miliki di bidang makroekonomi ya. Jadi di sini gue bakal bawa dua faktor, jelaskan dua faktor utama kenapa harga emas itu bisa naik setinggi itu ya. Jadi yang pertama gitu, kita tahu bahwa kita sendiri tahu bahwa emas itu ya as a haven, di mana tiap kali krisis orang pasti bakal ya, di mana tiap kali krisis pasti emas akan dicari. Apalagi krisis tahun 98 ya, ada sejarahnya ya, harga emas naik berkali-kali lipat. Tapi ini sebenarnya bukan soal resesi ya, ini bukan berarti Indonesia resesi, bukan. Jadi ini lebih kepada ketidakpastian ekonomi guys. Jadi di sini ketidakpastian ekonomi itu ya sebenarnya diakibatkan oleh dua faktor ya. Yang pertama itu adalah tentang perang dagang dan perang senjata ya. Terus yang kedua adalah ketidakpastian perang dagang ya. Terus yang kedua adalah perang senjata, di mana ini adalah dua topik yang sama ya, serupa, dan yang jelas ya ini pasti merugikan. Jadi gue bakal jelasin sedikit ya. Jadi mulai dari yang pertama dulu, perang dagang. Jadi di sini cara kerjanya adalah Amerika memberikan tarif tinggi kepada barang-barang yang diimpor dari luar negeri dengan tujuan supaya pabrik di luar Amerika membangun pabriknya di Amerika. Sesimpel itu sih makroekonomi. Tapi lagi-lagi karena judulnya di sini adalah sudah ada pakai embel-embel perang ya, makanya di sini ya kita kan tahu kalau perang itu gak ada satupun pihak yang diuntungkan, pasti kedua pihak akan rugi. Dan lagi-lagi itulah dia penyebabnya, di mana tarif tinggi akan membuat orang tidak mampu membeli barang-barang karena harganya naik gila-gilaan, dan itu menyebabkan ya chaos di ekonomi melambat ya, dan mata uang melemah ya. Dan lagi-lagi ya orang pasti pilih, wah ini barang mahal, gua mungkin bakal kurangi dulu belanja, mungkin gua bakal beli emas, aset emas, orang percaya emas, harganya naik. Terus yang kedua itu perang senjata ya, mirip-mirip aja. Dan ya karena perang senjata ya, karena embel-embel perang senjata menyebabkan itu orang menyebabkan lagi orang merasa, oh dunia ini tidak pasti, gue lebih baik jaga-jaga aja, mungkin gue bakal sedia emas ya, siapa tahu betul-betul terjadi krisis yang sangat parah ya. Dan itu faktor lagi, kedua faktor itu ya lagi-lagi menyebabkan kekacauan, di mana karena embel-embel perang tersebut menyebabkan ekonomi tidak pasti ya, ekonomi labil ya, orang-orang mulai masuk ke aset
investasi yang aman seperti emas ya. Orang pikir bakal resesi gitu, tapi apa sih sebenarnya gue ingin katakan di sini? Simple, investasi. Jadi ya investasi itu sebenarnya tidak susah sih. Bahkan sebenarnya investasi terbaik sih menurutku adalah investasi terhadap diri kalian sendiri, guys. Kita tahu bahwa ekonomi tidak pasti, masa depan juga tidak pasti. Apakah Indonesia 2045 emas tercapai? Tidak tahu. Tapi yang jelas adalah ketika kalian berinvestasi pada diri kalian, percayalah bahwa suatu saat nanti kalian akan upgrade diri kalian dan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kalian tidak akan diremehkan lagi, dan kalian akan disegani oleh banyak pihak, dan itu membuka peluang karir yang luas bagi kalian. Intinya semua orang yang berani berinvestasi di sini adalah calon-calon orang sukses. Jadi mulailah berinvestasi sejak sekarang ya, karena investasi terbaik datang dari diri kalian sendiri ya. Orang yang berani investasi pasti orang sukses. Oke, di sekian dulu buat vlog hari ini ya. Thank you, bye bye.